Set, Girl. Pengertian global warming. Menurut Natural Resource Defense Council atau disingkat dengan NRDC, pemanasan global adalah proses peningkatan suhu udara karena terperangkapnya panas di atmosfer oleh gas karbon dioksida yang bisa mengancam perubahan iklim dan dapat menimbulkan bencana di permukaan bumi. Sedangkan menurut National Wildlife Federation, pemanasan global adalah peningkatan suhu udara di bumi yang mengakibatkan terjadinya berbagai bencana alam, misalnya badai, kekeringan, banjir, dan lain-lain. Pemanasan global juga mengakibatkan perubahan landscape kehidupan di bumi dan membunuh banyak spesies. Pemanasan global terjadi karena gaya hidup manusia, pola konsumsi, dan teknologi yang ada di berbagai negara maju. Beberapa negara maju penyumbang terbesar pemanasan global ini adalah negara Amerika Serikat, Cina, Rusia, Inggris, dan beberapa negara lainnya. Ada beberapa penyebab pemanasan global. Yang pertama, polusi karbon dioksida. Karbon dioksida ini berasal dari berbagai proses aktivitas manusia, mulai dari proses pembakaran pada mesin kendaraan, mesin pabrik dan industri, pembangkit listrik berbahan bakar fosil, dan lain-lain. Polusi karbon dioksida ini merupakan penyumbang terbesar penyebab pemanasan global yang terjadi saat ini. Hal ini semakin memburuk karena semakin tingginya penggunaan kendaraan bermotor di berbagai belahan dunia. Yang kedua, penggunaan bahan kimia. Ada banyak produk dan kebutuhan manusia yang menggunakan bahan kimia. Salah satunya adalah pupuk tanaman. Walaupun dianggap berbahaya, namun penggunaan pupuk kimia tetap dilakukan hingga saat ini. Pupuk kimia mengandung gas nitrogen oksida yang kapasitasnya 300 kali lebih panas dibandingkan dengan karbon dioksida. Nah, bisa dibayangkan bagaimana dampaknya terhadap pemanasan global jika pupuk kimia digunakan secara berlebihan. Yang ketiga, penebangan dan pembakaran hutan. Aktivitas penebangan dan pembakaran hutan secara liar dan tak terkendali juga menjadi penyebab terbesar terjadinya pemanasan global. Seperti yang kita tahu, pohon-pohon di hutan dibutuhkan untuk menyumbang oksigen bagi makhluk hidup di bumi. Penebangan dan pembakaran pohon-pohon tersebut selain menyebabkan polusi udara, juga mengakibatkan hilangnya sebagian paru-paru dunia untuk mendaur ulang karbon dioksida. Yang keempat, efek rumah kaca. Gedung bertingkat tinggi dan rumah dengan konsep bangunan kaca tidak dapat menyerap panas matahari dan akan memantulkan cahaya matahari ke atmosfer. Sayangnya, panas tersebut tertahan atau terperangkap di atmosfer oleh polusi udara dari karbon dioksida, metana, sulfur dioksida, dan uap air. Sehingga panas yang tak terserap tersebut kembali ke permukaan bumi dan tersimpan di sana. Proses ini terjadi dalam jangka waktu yang lama dan mengakibatkan suhu rata-rata di permukaan bumi terus meningkat. Dampak pemanasan global secara umum adalah terjadinya peningkatan suhu rata-rata di bumi. Namun ada banyak sekali dampak yang terjadi akibat pemanasan global tersebut, baik itu iklim dan cuaca, peningkatan air laut, ekosistem, dan lain-lain. Berikut ini adalah beberapa dampak pemanasan global. Yang pertama, perubahan iklim dan cuaca. Pemanasan global mengakibatkan terjadinya perubahan iklim dan cuaca di berbagai penjuru dunia. Perubahan iklim pun membuat terjadinya perubahan musim, juga siklus musim di berbagai wilayah bumi akan mengalami perubahan atau menjadi tidak menentu. Hal ini menyebabkan banyak masalah bagi manusia, misalnya perubahan musim hujan dan musim kemarau. Dampak pergantian musim ini juga terjadi pada industri pertanian dan peternakan. Musim tanam dan musim panen yang tidak jelas akan mengakibatkan hasil pertanian dan peternakan menjadi menurun. Yang kedua yaitu hujan asam. Hujan asam ini dapat mengakibatkan kerusakan pada benda-benda logam, merusak tanaman, mengakibatkan kesulitan bernapas, dan lain sebagainya. Yang ketiga, es kutub utara dan selatan mencair. Pemanasan global akan membuat es di kutub utara dan selatan mencair.
Jika es di kutub utara dan selatan terus mencair, maka panas matahari akan semakin banyak terserap dan menimbulkan panas. Selain itu, percepatan mencairnya es akan membuat berbagai binatang di kutub utara dan selatan kehilangan habitatnya. Yang keempat, permukaan laut naik. Es yang mencair dari kutub utara dan selatan akan mengalir menuju laut. Pada akhirnya, permukaan air laut akan semakin tinggi secara perlahan-lahan. Menurut beberapa ilmuwan, sepanjang abad 20 permukaan air laut telah naik hingga 20 cm. Dan diperkirakan permukaan air laut akan terus naik hingga mencapai 88 cm. Hal ini tentu saja akan membuat area daratan di permukaan bumi semakin berkurang. Yang kelima, ekologis terganggu. Pemanasan global berdampak besar bagi semua makhluk hidup, termasuk hewan dan tumbuhan. Aktivitas manusia yang mengakibatkan pemanasan global akan membuat banyak hewan melakukan migrasi ke tempat lain. Tumbuhan-tumbuhan di suatu daerah bisa hilang atau mati karena iklimnya sudah tidak sesuai dengan habitat aslinya. Yang keenam, lapisan ozon menipis. Lapisan ozon merupakan lapisan yang menyelimuti bumi sehingga tidak terkena radiasi langsung dari sinar matahari. Dampak dari kerusakan lapisan ozon ini adalah sinar matahari yang langsung mengenai kulit manusia. Sinar ultraviolet yang langsung mengenai kulit dapat mengakibatkan penyakit kulit hingga kanker kulit. Cara mengatasi pemanasan global. Pemanasan global dapat diatasi dengan tindakan nyata oleh semua umat manusia di berbagai penjuru dunia. Eksploitasi alam yang selama ini harus dilakukan dikendalikan dengan baik. Mengacu pada pengertian pemanasan global di atas, berikut ini adalah beberapa upaya sederhana untuk mengatasinya. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor sudah menjadi kebutuhan manusia saat ini sebagai alat transportasi. Namun, kita sering lupa bahwa asap kendaraan motor menyumbangkan CO2 yang mengakibatkan pemanasan global. Untuk mencegah pemanasan global, kita bisa mengurangi penggunaan kendaraan motor pribadi dan menggunakan angkutan massal. Dengan begitu, polusi udara akan berkurang dan dapat membantu mengatasi pemanasan global. Yang kedua, menjaga kelestarian alam. Eksploitasi alam yang berlebihan lebih banyak merugikan ketimbang menguntungkan untuk jangka panjang. Penebangan dan pembakaran hutan untuk membuka lahan sudah seharusnya dikendalikan atau dihentikan. Yang ketiga, menanam kembali pohon di lahan yang dibakar atau ditebang merupakan langkah konkret yang bisa dilakukan untuk mengatasi pemanasan global. Yang keempat, mengontrol pemakaian listrik. Penggunaan listrik yang berlebihan juga dapat menimbulkan pemanasan global. Hal ini terkesan sangat sepele, namun dampaknya sangat besar. Lampu-lampu dan peralatan listrik yang dapat mengeluarkan panas, bayangkan berapa besar panas yang dikeluarkan bila seluruh manusia di bumi menggunakan listrik secara berlebihan. Selain membantu mengatasi pemanasan global dengan mengontrol pemakaian listrik, maka kita akan lebih hemat energi dan hemat biaya. Yang kelima, mengendalikan limbah. Limbah dapat mengeluarkan gas berbahaya ke udara. Gas berbahaya ini selain menimbulkan bau busuk, juga dapat menyebabkan efek rumah kaca yang menyebabkan panas matahari terperangkap di permukaan bumi. Dengan mengendalikan limbah, baik limbah rumah tangga maupun limbah industri, maka hal ini dapat membantu mengatasi pemanasan global.